Baik, pertama-tama saya Marvel Timothy Tambunan. Saya akan memulai presentasi kali ini, di mana saya akan menjelaskan tentang perancangan desain awal dari proses pembuatan ekskavator. Jadi yang pertama yaitu adalah perancangan desain awal. Sebelum membuat perancangan itu, kita harus menganalisis kebutuhan dan spesifikasinya, bagaimana yang dibutuhkan dan apa yang diperlukan. Dan selanjutnya yaitu adalah pemilihan jenis bucket sesuai dengan permintaan pasar. Mungkin ada beberapa bucket yang minta, contohnya itu adalah rock bucket. Nah, yang selanjutnya itu adalah menggambar menggunakan 3D atau perangkat lunak desain. Itu sangat penting juga karena dari situ bisa menggambarkan bagaimana bentuknya bucket itu. Selanjutnya, seperti yang bisa dilihat di sini ada model-model atau bentuk desain awal dari bucket. Yang pertama yaitu contohnya pembuatan model 3D-nya. Di sini ada contohnya besar panjang bucketnya, dan yang kedua ada analisis kekuatan. Di situ ada berapa ketebalan dan berapa yang kekuatan yang dapat ditampung bucket tersebut. Yang terakhir yaitu adalah mengoptimalkan desain dengan cara membuat 3D. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Victor Nanda. Saya akan melanjutkan PPT yang kemarin yang berjudul pemilihan bahan baku. Jadi bahan bakunya menggunakan baja khusus seperti harddock, welddock, baja karbon. Lalu kriteria penting untuk pemilihan material yaitu ketahanan aus untuk masa pakai yang lama di lingkungan abrasif. Lalu kekuatan tarik, menahan beban maksimum, dan kekuatan pengalihan besar. Lalu durabilitasnya, mencegah kerusakan dini pada kondisi kerja ekstrim. Oke, selanjutnya PPT akan dilanjutkan kepada teman saya. Terima kasih. Selanjutnya saya Muhammad Radisena Aji akan menjelaskan tentang pemotongan material. Pemotongan material menggunakan mesin plasma atau laser, menggunakan teknologi canggih untuk memotong baja berkualitas tinggi dan cocok untuk material keras. Persiapan komponen individual. Material diproses menjadi bentuk dan ukuran yang signifikan, membentuk dasar kompleks bucket. Standar toleransi. Bagian harus memenuhi toleransi untuk menjamin kekuatan dan fungsional yang optimal. Baik, selanjutnya yaitu adalah tahap pembuatan atau tahap perakitan dan pengelasan. Di sini sebelum perakitan dilakukan yaitu pengelasan. Pengelasan di sini menggunakan proses pengelasan MEG atau MAG. Dan cara pengelasannya yaitu adalah panaskan material sebelum pengelasan untuk menghindari keretakan. Jadi material itu dipanaskan agar tidak retak saat dilas. Itu selanjutnya itu adalah menentukan metodenya. Dan tadi saya sudah bilang metodenya yaitu adalah MEG atau MAG. Dan selanjutnya itu adalah perhatikan lasannya itu. Panasnya itu sesuai atau tidak untuk material. Selanjutnya itu adalah pemeriksaan kualitas pengelasan. Ini sangat penting karena jika ada kesalahan sedikit aja, bucket itu tidak dapat berfungsi. Selanjutnya yaitu adalah tahap perakitan. Yang pertama yaitu adalah pemasangan kuku bucket dan adapter. Ya, selanjutnya perakitan pin dan lock, cutter, cutting edge itu dipasang di kuku-kukunya itu dipasang pin supaya kukunya itu tidak lepas. Selanjutnya adalah instalasi LP. Saya ulangin, instalasi lip protector and wing shroud.
Dan selanjutnya itu adalah pemasangan silinder hidrolik di bucket, arm atau boom. Dan yang terakhir adalah perakitan pin, bushing, dan bearing. Selanjutnya adalah tahap finishing awal dan penambahan komponen tambahan. Yang pertama, penghalusan permukaan. Penghalusan permukaan dilakukan untuk merapikan hasil pengelasan pada bucket ekskavator, seperti sisa-sisa kerak dan percikan las dibersihkan. Kemudian bekas sambungan las digerinda hingga rata dan sudut tajam dibulatkan. Setelah itu dilakukan pemeriksaan visual untuk memastikan tidak ada retak atau permukaan tidak rata. Tahap ini penting untuk keselamatan kekuatan struktur dan kesiapan pemasangan komponen berikutnya. Tahap yang kedua, pemasangan gigi bucket dan adapter. Adapter pada bibir bucket diperiksa agar tetap terpasang kuat dan lurus. Gigi bucket dimasukkan ke adapter, lalu dikunci menggunakan retainer dan pin hingga terpasang rapat. Setelah pemasangan, dilakukan pengecekan untuk memastikan gigi tidak longgar. Pemasangan yang benar menjamin gigi bucket kuat dan aman saat digunakan menggali. Tahap yang ketiga, pelapisan pelindung tambahan. Pelapisan pelindung dilakukan untuk melindungi bucket dari kehausan dan korosi karat. Permukaan bucket dibersihkan terlebih dahulu, atau lapisan keras pada bagian yang sering bergesekan. Diberi cat anti karat. Proses ini membantu memperpanjang umur pakai bucket dan mengurangi perawatan. Baik, saya akan menjelaskan tentang tahap finishing akhir. Tahap finishing akhir ini adalah proses kunci dalam penyelesaian pembuatan bucket. Yang pertama ada pembersihan dan degreasing. Ini bertujuan menghilangkan kontaminan untuk adhesi cat optimal. Yang kedua ada aplikasi cat dasar atau primer. Ini bertujuan untuk melindungi dari korosi dan mempersiapkan permukaan cat. Yang ketiga ada pengecatan akhir dan branding. Ini adalah penerapan warna akhir dan identitas merek yang presisi. Selanjutnya ada tahap pengujian kualitas. Yang pertama ada inspeksi dimensi dan visual. Ini adalah pemeriksaan bentuk dan ukuran yang presisi. Verifikasi bebas cacat seperti goresan, retak, dan deformasi. Selanjutnya yang kedua ada pengujian non-destruktif. Ini adalah uji kekerasan material gigi dan badan bucket. Pemeriksaan kualitas hasil pengelasan, analisis struktur mikro dan komposisi kimia atau sampel. Yang ketiga ada pengujian fungsional. Ini memastikan kesesuaian dengan sistem ekskavator, verifikasi kinerja dan daya tahan dalam operasional, uji beban dan simulasi kondisi kerja berat.